Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini maupun di rumah. Ya, pagi hari ini Shalom. Shalom. Oh, puji Tuhan. Haleluya. 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 Belum semua itu. Apa sakit gigi? Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul tema pesan pagi hari terus menyambung ya. Apa yang mulai hari Kamis ya, Kamis, Sabtu, saya berbicara tentang bagaimana seorang Daud menjadi penyembah yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara pelajari ya, karena ini menjadi contoh bagi kita yang hidup pada masa ini. Sebagaimana Rasul Paulus menjelaskan dalam surat Korintus, supaya jangan ada di antara saudara sampai murtad, sampai jatuh. Visi 2033 ini mari kita benar-benar kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah diteguhkan Tuhan. Dan saya diajar Tuhan bagaimana umatku itu menaruh iman. Bagaimana mengerjakan iman itu saudara. Iman harus ditaruh kepada visi. Orang yang hidup dengan visi Allah, itu dia orang hidup dengan iman. Menghidupi loh saudara. Menghidupi itu masuk seluruh sel pikiran, hati saudara, tubuh saudara, semua otot saraf saudara, tulang saudara, semuanya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Alkitab bagaimana Allah itu bekerja di seluruh bagian tubuh kita. Semua dibahas, tulang dibahas, otot dibahas, jantung dibahas, semua pencernaan, ada semua. Seluruh tubuh kita memuji Tuhan, katakan amin. Sebab Allah yang membentuk. Maka kalau saudara hidup dengan visi bersama saya, lihat saudara. Pembelaan Allah, pemeliharaan Allah, tuntunan terjadi dalam hidup saudara. Mencapai apa yang dia destinikan. Jadi seluruh organ saudara itu mengikuti. Maka itu firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya, yang manjur itu kan ditambahi kita saudara. Ya, karena biasa minum jamu, manjur gitu. Nggak ada di Alkitab tak cari manjur, nggak ada. Kadang kita, obat yang manjur ya betul. Obat yang manjur ya. Oh ya ada benar. Hati yang gembira adalah obat. Ya, obat yang manjur itu dalam bahasa Indonesia, Inggrisnya medicine, ya. Dia cuman obat, tapi puji Tuhan orang Indonesia suka minum jamu soalnya. Manjur. Manjur banget. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi apa saudara? Semangat yang patah apa? Mengeringkan apa? Apa hubungannya semangat dengan tulang? Kalau saudara hidup dengan iman, tulangmu sehat. Banyak orang Kristen tidak ngerti itu. Makanya kan saya ini bertekad mengajak saudara. Ayo hidupi bagaimana menaruh iman itu. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat karya kemuliaan Bapa. Yang mustahil tidak mustahil. Itu terjadi di dalam saudara. Bukankah firman Tuhan berkata ya, saya belum menyebutkan judul sebentar. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Visi 2033 ini benar-benar dari Tuhan. Hidupi. Jangan cuma beribadah kemana? Ke Janti. Tanpa saudara tahu hanya, ya saya punya masalah Pak. Ya sudah ibadah, dengar khotbah. Ya sudah pulang puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Tulangmu gak akan pulih. Levermu gak akan pulih. Lambungmu tidak akan pulih. Otakmu tidak akan pulih. Sarafmu tidak akan pulih. Encokmu tidak akan pulih. Kita semua punya kelemahan. Saya punya kelemahan, saudara, saya punya. Tapi saya percaya. Dalam kelemahan pun saudara ya. Pemulihan itu bukan bukan berbicara yang sakit pinggang kemudian total sembuh gitu. Tidak. Meskipun Anda sakit pinggang dan Tuhan bekerja di sana sambil saudara merawat pinggang saudara, Anda dimampukan untuk berjalan sampai 2033 sebab kekuatan itu bukan datang darimu tapi dari Roh Allah.
Katakan amin. Itu yang benar. Bukan berarti ya tunggu ya. Ini loh pinggang loh Pak sakit. Bukan begitu. Ketika orang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maukah engkau mentahirkan kami? Ya, aku mau. Berjalanlah ke bait Allah. Di tengah jalan sembuh. Katakan amin. Ketika saya mengerti kebenaran-kebenaran ini, saudara, saya tidak peduli. Saya tidak peduli dengan keadaan tubuh saya karena saya percaya tubuh saya menghidupi visi. Dan dia akan otomatis bergerak ke sana. Katakan amin. Sel-sel tubuhmu, semua tulang-tulangmu, saraf-sarafmu, semua otot-ototmu akan menuju visi 2033. Supaya mereka bersorak-sorai. Sebab saudara diberikan tubuh kemuliaan oleh Allah. Katakan amin. Ya. Maka itu dalam Efesus 3 ayat 20 itu sangat penting. Saudara harus mengerti ini. Saya ajak saudara jangan satupun di antara saudara yang saya gembalakan Anda tidak menghidupi visi ini. Rugi kamu, rugi saudara. Loh Pak Feby kok bisa sampai 10 tahun ke depan saya umur 65 saudara. Ya, kalau Pak Agus ini sudah 75. Tapi saya percaya 75 rohnya tetap menyala-nyala dan tetap segar, bugar, awet muda. Pasti. Katakan amin. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikir. Dia bisa melakukan melampaui. Rasul Paulus itu sakit saudara. Tapi dia berkata aku telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dan aku setelah mengakhiri pertandingan dengan baik dan menyelesaikannya. Saudara untuk menyelesaikan itu tidak perlu sehat. Walaupun kita perlu sehat total. Tapi bagi Allah kalau dia berkata dalam keadaan kelemahanmu seperti Rasul Paulus itu kan bungkuk, matanya agak rembes, epilepsi, saudara. Dia itu penuh sakit penyakit, duri dalam daging, ditengking 3 kali nggak sembuh. Sapu tangannya aja dipegang orang sembuh. Tapi Rasul Paulus berkata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan penderitaan. Maka itu Rasul Paulus mengerti kebenaran ini. Justru aku bermegah atas penderitaan dan kelemahanku. Sebab saat aku lemah, kuasamu bekerja. Memampukan aku terus berjalan. Itu yang penting Bapak Ibu. Bukan masalah pemulihan ekonomi. Bukan masalah pemulihan sakit penyakit. Tidak. Kalau Tuhan berkata, hai Fabianus, engkau tetap berjalan sampai 2033. Apapun keadaanmu, Allah yang mengawal engkau. Dengan tiang awan dan tiang api. Dengan mana surgawi. Dia berikan karang, air kehidupan. Engkau berhasil sampai di sana, maka terjadilah apa yang dikehendaki Allah dalam hidupmu dan satu pun tidak pernah gagal asal engkau tetap percaya. Itu cara mengerjakan iman. Iman itu mesti dicantolkan. Apa itu bahasanya? Dicentelkan. Digantungkan kemana? Amin. Gantungkan kepada visi yang Tuhan beri. Hidupi. Amin. Nah saudara dalam Efesus 3 tadi ayat 20 di mana Tuhan berkata lebih banyak daripada yang kita doakan, yes. Atau pikirkan, makanya ojo mbok pikir terus. Lah sampean mikir terus yuk. Dipikir ay, pinggang loro pikir ay, pikir. Saudara enggak usah. Asal saudara sudah melakukan yang terbaik, selanjutnya yang enggak bisa itu bagian Tuhan. Katakan amin. Saya kan udah ajarkan, kita punya keyakinan yang kita bisa lakukan. Yakin kunir sembuh-sembuh. Amin. Mesti murodok ini gak apa-apa saudara. Haleluya. Coba lihat Pak Martin dulu. Nah, harusnya kan kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Modot kakinya kan gitu. Haleluya. Tapi akan menghalangi Pak Martin. Apalagi kalau nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Sangat pas itu. Kita tidak perlu khawatir kelemahan kita apapun. Kita berusaha yang terbaik. Selanjutnya dia yang memampukan kita. Katakan amin. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Loh saudara, di dalam kita ada kuasa yang besar. Sekali lagi lakukan apa yang kau bisa. Lakukan yang kamu bisa. Pengetahuan apa. You punya faith. Yang daripadamu ada, tapi kita punya yang dari Tuhan. Yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa angkat tangan saja. Amin. Semua harga naik, bensin naik, apapun naik. Tapi berkat Tuhan selalu turun bagi orang yang berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Itu bekerja dalam diri saudara. Katakan amin.
Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir di tengah kelemahan apapun. Kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara, Dia akan memampukan saudara sampai pada rancangan Allah. Amin. Nah, oke, saya masuk sekarang. Saya berikan tema, yaitu kesetanan. Serem yo temanya. Tulis yang gede yo, media yo. Kesetanan. Saudara, jangan pikir loh saudara. Kita ini lewat dari kesetanan loh saudara. Kita ini produk setan. Artinya begini, memang Tuhan kok yang menciptakan kita. Tapi ada benih setan yang ada. Masih ada dalam diri saudara dan saya. Makanya judul kesetanan ini harus disampaikan supaya jangan sampai saudara gagal. Kita belajar atas pengalaman para nabi yang luar biasa. Nabi loh saudara. Nabi itu hebat enggak? Loh, nabi itu kalau ngomong A jadi saudara. Karena yang jadikan Allah. Abraham pernah kesetanan. Dia menggauli budaknya. Walaupun seizin Sarah. Sarah juga kesetanan waktu itu. Jadi kesetanan itu bukan sekedar kesurupan saudara. Itu terjadi. Maka itu ada orang Kristen kesurupan ada enggak? Banyak. Kenapa? Kok bisa kesurupan? Nah ini yang saya ajarkan. Kalau cuman kesurupan enggak ganggu orang masih enggak apa. Tapi kalau yang terjadi seperti Saul dan Daud, bahaya saudara. Anda akan menyesal. Kita melihat Saul. Bagaimana dia seorang yang diurapi Allah. Dipilih saudara khusus, gagah perkasa. Tapi dia kesetanan. Bahkan ketika roh Allah sudah undur dari Saul, Saul dikuasai roh jahat. Dan itu tiba-tiba, suddenly, bukan dari kebiasaannya, tidak. Tiba-tiba langsung masuk. Makanya ketika Saul dikuasai roh jahat, dia minta pengawalnya, carikan seorang yang bisa main kecapi. Nah saudara, Daud dipilih. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi. Saudara, roh jahat masuk, Daud main kecapi, keluar. Sadar lagi dia. Daud, saya mau katakan sekarang, saya ajarkan. Kemarin kita belajar, Daud orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi waktu itu dia meninggalkan kebiasaannya. Tolong hilangkan ayatnya. Daud meninggalkan kebiasaannya. Makanya saya kan ajarkan ke saudara kemarin. Jangan tinggalkan kebiasaan yang sudah dibangun di tempat ini. Kalau engkau menghidupi kebiasaan Tuhan yang sudah dibangun tempat ini, hidupmu aman. Memang engkau tidak mendapat banyak di dunia. Tapi engkau memperoleh berkat surgawi yang melampaui semuanya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Katakan amin. Di bumi bahkan saudara terima di surga. Amin. Daud penyembah. Tapi waktu itu dia kesetanan. Dan Bapak Ibu saudara tahu. Dia ambil istri dari panglimanya. Dari pengawalnya yang setia. Dan kemarin kita belajar menjadi pahlawan iman adalah kita seperti Uria akhir zaman. Uria tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Diiming-imingi apapun bahkan sampai mati direncanakan pembunuhan. Jadi pembunuhan berencana oleh Daud. Aduh parah, Daud ini hukuman mati kalau di sini. Betul? Pembunuhan berencana. Kenapa? Kesetanan. Kok bisa? Orang yang senang deket Tuhan, kesetanan, bisa. Saya ajarkan nanti 3 hal, jangan sampai anak rohani saya, imam-imam yang bersama saya, orang-orang yang sehidup semati bersama saya ini, mikul tabut, sampai engkau kesetanan. Loh, doakan juga saya juga jangan kesetanan. Hampir tiap hari kita bisa kesetanan loh. Ayo cek ada. Dalam segala situasi keadaan. Makanya saudara harus hati-hati. Saudara tahu Daud kesetanan, dia ambil istrinya orang,
Kemudian dia rencana bunuh. Licik. Kesetanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya ajarkan. Mengapa ya saudara kita bisa kesetanan? Saya menyampaikan hal ini karena Roh Kudus itu meneguhkan saya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Makanya temanya kesetanan. Seorang bapak muda bisa membunuh 4 anaknya. Yang satu masih balita kecil. Satu-satu dibunuh, direkam. Apa enggak kesetanan itu? Dan saudara jangan berkata, oh itu orang kan enggak kenal Tuhan. Oh tidak. Saya sudah saksikan kemarin ke pendeta kesetanan. Saudara jangan berkata bahwa wah saya sudah aman. Oh enggak. Kalau kamu enggak ngerti caranya, 3 hal ya saya ajarkan. Kamu jatuh. Saya hampir jatuh. Kalau saya ngomong kesetanan jangan saudara hanya berbicara soal perzinahan loh. Tidak loh ya. Tidak loh. Tidak. Bukan. Anda sedang out daripada hadirat Allah. Dan saudara akan kesetanan dalam segala hal. Dan saya beritahu, kalau bukan karena pengenalan akan firman, bukan karena pertolongan Roh Kudus dan Yesus Kristus Tuhan, kita semua akan jatuh dalam kesetanan. Saudara, orang kesetanan itu bukan tiap hari setan itu gila. Tidak, lu wajar, suka menyembah, memuji, tiba-tiba dibunuh. Kenapa? Yang pernah ngerasakan katakan betul Pak. Kalau tidak ada Roh Kudus saudara, kita akan jatuh. Dan hati-hati dengan kesetanan. Karena kesetanan datang bukan artinya hidup saudara dikuasai, tidak. Tapi incidental, suddenly. Jangan sampai terjadi saudara. Dan waktu saya mendengar berita itu, hancur hati saya. Sama seperti waktu saya membaca kisah Daud, hancur. Aku gak mau Tuhan. Dan saudara sadar, iblis sedang membuat saudara kesetanan. Hati-hati, kita akan belajar. Bagaimana seorang ayah, saya itu mikir gini loh. Kok tega, gila. Itu kalau gak kesetanan enggak mungkin. 4 anak loh saudara. Loh ini kan waktu anak pertama lahir seneng gak dia? Sama istrinya kan seneng tau saudara. Wah dicarikan sebelum wah hadiah-hadiah. Wah dibagikan pakaian gitu. Anak kedua lahir tambah seneng gak? Seneng. 3 seneng, 4 seneng. Loh karena kesehatanan hari malam itu langsung dihabisi. Ya Tuhan didekap saudara. Kenapa terjadi? Mari sekarang kita buka. Yang pertama catat saudara. Jangan beri kesempatan setan ada dalam hatimu. Jangan beri kesempatan setan. Jangan beri kesempatan setan. Dalam bahasa Inggrisnya nor give place for the devil. Place. Itu King James-nya. Saudara, jangan kasih tempat buat setan nginjek area. Saya yakin kesetanan itu terjadi juga dari satu bangunan yang sebelumnya. Bisa ngerti? Dari bangunan sebelumnya sudah dibentuk kepahitan, kebencian. Itu naruh tempat. Saudara kalau kamu naruh tempat sama setan, setan akan dudui saudara. Dan dia tidak nyerang waktu itu, belum. Sampai titik di mana kamu bodoh. Nggak lihat itu anak udah mati kan. Waduh saudara, ya Tuhan. 4 anak loh saudara. 4 anak.
Buka surat Efesus. Dan itu bisa terjadi atas pendeta, gembala, semuanya. Mungkin sudah tidak membunuh. Tapi ada bagian lain yang kau membuat kesetanan. Udah enggak lihat benernya ada. Dan itu saat itu Anda akan menyesal terus. Tapi akan terjadi lagi, setan lagi, setan lagi, setan lagi. Karena Anda beri tempat sama setan. Efesus 4, 25. Ayat ini sebetulnya bertema jangan kamu dukakan Tuhan. Gitu. Ya, nanti ada 3. Yang pertama itu jangan beri kesempatan setan. Nah, apa yang bisa memberi kesempatan setan? Lihat. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ya, saudara, dusta. Dusta itu Anda sedang menaruh area buat setan. Makanya kenapa orang dusta? Dia tidak bisa lepas. Kebiasaannya berdusta, 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 berdusta terus. Kenapa saudara? Setan sudah duduk di sana. Dan kamu tidak bisa sembuh. Kecuali bertobat. Dan saudara, satu hari kamu akan kesetanan nanti. Dengan dustamu itu kamu kesetanan. Kalau kesetanan itu mata gelap. Saudara bisa mengerti mata gelap? Mata gelap itu kan tidak tahu ini papanya atau mamanya. Tidak ngerti. Mata gelap. Orang yang kecanduan narkoba, saudara, itu kan naruh setan di sana. Tidak tahu itu mamanya. Gitu loh. Bisa dibunuh, bisa diperas. Ayat 26. Kok sunyi ya? Masih bersama saya enggak ini? Puji Tuhan. Hidup enggak? Coba lihat kanan kiri. Saya takut Anda ada yang mati. Coba dikirim ambulan, kita punya ambulan. Pak Subari koyo Musa saiki yo brewok. Saya enggak bisa brewok, jadi aku iri lek ndelok wong brewok. Dicokor besok. Enggak, biarkan. Nanti waktu drama dipakai ya. Untuk itu yang ahli Taurat itu loh. Dowono Pak, cocok. Orang Majus ya bisa. Dari mana Purwosari. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari kita sadari, karena saya berkata, saya hampir. Tapi saya bersyukur saudara. Maka itu saya percaya kasih karunia Tuhan itu ada saudara. Kasih karunia Tuhan itu sampai hari ini dibuka. Buat saudara semuanya supaya saudara tetap berjalan dalam kebenarannya. Katakan amin. Apabila kamu menjadi marah. Nah marah. Siapa yang suka marah? Siapa yang suka marah? Dididik ngamuk. Moto abang. Buto cakil. Buto cakil itu wolf. Sekarang kalau jadi-jadian. Ada saudara marah terus. Saudara setan sedang pegang kamu. Sungguh loh. Itu setan sedang dudui saudara. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Hati-hati saudara. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Siapa yang suka marah? Suka simpen marah. Satu hari marah. Ada orang yang awet marahnya. 3 tahun. Wih hebat. Jadi kalau jalan makan rawon gitu ngokus sudah. Dipikir Pak rawonnya panas oh Pak. Kok dari atas keluar itu asap. Hati-hati saudara. Ini ayat bukan cuman istilah. Marah itu marah. Tapi jangan berbuat dosa. Dan berhenti. Waktu kamu tidur. Jangan simpan marahmu. Setan itu duduk di situ. Toyol, gendruwo, kuntilanak. Anda kan tidak tahu waktu tidur. Itu sundel bolong sedang mijeti saudara. Kan tidak tahu kamu. Enggak eruh. Toyol itu mainan hidungmu. Makanya kalau tidur kan nih. Nah, itu toyol tok. Haleluya. Rasanya banyak sekali ini yang melakukan ini. Wajahmu. Ngerti saudara? Jangan simpen marah. Setan di situ.
Jangan. Kenapa keluarga hancur? Kenapa pernikahan pecah? Saudara, pernikahan itu didudui setan. Mungkin saudara merasa, oh aku enggak salah kok, aku enggak nyeleweng kok. Kan suamiku yang nyeleweng. Setan ada padamu. Kamu enggak tahu. Dan suamimu transfer spirit kesetanan juga. Loh, ya tahu wajahnya kan wajah medeni semua. Oh. Haleluya. Kita ini kadang pembuat pemicu juga. Makanya saya enggak mau keluarga-keluarga di tempat ini hancur. Saya ingin sampai 2033 kita punya keluarga yang tetap utuh, pernikahan yang bagus, perkenan bagus, tidak ada perceraian, tidak ada perceraian. Katakan amin, katakan amin. Ayo buang setan. Saudara tengking sana, tengking sini, panggil pendeta, doakan tempat saya, tapi Anda setannya. Ngerti saudara? Kamu nengking setan-setan. Wong kamu setannya. Bagaimana rumahmu damai? Orang konseling, Pak, ini Pak suami saya begini-begini, ini Pak istri saya begini-begini. Lah wong podo setane kabeh. Didoakan percuma. Ndak pulih-pulih. Lakukan yang benar. Jangan beri kesempatan setan, katakan amin. Jangan dusta. Karena bapak pendusta itu adalah iblis. Tuhan Yesus berkata, aku tahu bapakmu itu setan. Buka di dalam, supaya Bapak Ibu semua mengerti ya. Tolong buka di dalam Yohanes 8. Yohanes 8. Kita lihat bentar, Yohanes 8. Sebentar. Yohanes 8 ya, bentar ya. Karena ini penting loh saudara. Nanti sebentar lagi 2 poin yang saya berikan. Ini kan 1 poin, Yohanes 8. Firman Tuhan berkata, ayat 44. Nah, perhatikan. Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa tidak dapat menangkap firman? Ada setan. Loh, orang Kristen itu, saudara pikir tidak melihara setan? Memelihara. Artinya kalau dia beri kesempatan setan duduk di situ. Dikasih makan lagi. Nggak bisa. Ini saya kasih tahu nanti Anda pulang supaya saudara tidak punya setan dan tidak pulang dengan kesetanan. Anda membawa sukacita, beautiful Sunday terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, katakan amin. Setan biarkan di luar kita mengaum-ngaum, jangan di dalam kita. Tulangmu kesetanan, levermu kesetanan, kabeh kesetanan. Pantesan engkau loro-loro terus aja. Senin sakit, Selasa sakit, Rebu sakit, Kamis sakit, Jumat sakit, Sabtu sakit, Minggu sakit. Kok gak sembuh-sembuh sih malah apa? Ada setan mungkin. Loh, tapi saya sudah baca firman. Loh, kamu gak ngerti firmanku. Gak ngerti saudara. Harus hati yang benar-benar lembut loh. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ada seorang pendeta kedapatan membunuh. Barusan saja toh. Di lift lagi sudah dicatat. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia juga pakai YouTube. Bayangin ngomongnya, wah teman pelayanannya dihabisi, mati perempuan. Tuh kan gak masuk akal. Ya masuk akal Pak. Kenapa? Loh kok bisa Pak? Dia sampaikan firman tapi kalau bisa kesetanan. Lah ya ini saya ajarkan. Gak semua orang pemberita firman tidak bisa kesetanan. Saya pun bisa. Karena kesetanan terjadi suddenly. Tiba-tiba saudara, itu pasti ada pemicunya. Dan kamu pelihara itu. Makanya saudara harus mengerti hal ini. Jangan beri tempat setan. Karena di dalam saudara ada unsur membunuh. Ada. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wah, setan tuh paling seneng kumpul sama orang suka bohong. Wah,
dipelihara saudara. Disusoni. Dipelihara sampean. Tapi hidupmu ada di neraka. Karena bapamu siapa? Bapamu siapa? Setan, iblis. Saudara, Tuhan Yesus berfirman, di dalam hati manusia ada perbuatan jahat. Membunuh, mencuri, berdusta, berzina. Semuanya ada. Dan saya mau katakan dengan jujur, semua itu masih ada di dalam kita. Kalau saudara tidak menjaga hatimu dengan benar, maka engkau akan kesetanan. Orang yang mencucu terus tiap hari. Ada apa kok mencucu? Itu kesetanan. Alisnya jadi satu, bimoli, makan yuk. Kesetanan. Tapi di sini udah ada semua. Amin. Di sini penuh dengan happy Sunday. Amin. Juga yang di rumah. Sekarang buka, saya tunjukkan dalam surat Matius. Matius 12, supaya saudara ngerti, ya. Jangan beri tempat sama setan. Saya wanti-wanti lo ya. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, engkau melakukan yang hal khilaf, yang gak make sense, oh saya ngerti kamu kesurupan dah. Jadi kesurupan itu bukan berarti saudara seperti dikuasai setan dan keluar busa dan tergelepar-gelepar teriak-teriak. Bukan, itu enggak ganggu orang. Yang bahaya, yang ganggu ini, yang merugikan banyak. Keluargamu rugi, kamu pribadi rugi, hidupmu hancur. Matius 12 ayat 43, kembalinya roh jahat. Saudara, sebetulnya kalau kita mau bahas pelan-pelan ya, itu saya bisa buka dalam bahasa sehari-hari. Kita lebih jelas lagi dibuka, tapi karena waktu enggak usahlah. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Nih saudara, Anda percaya? Orang Kristen dibaptis keluar enggak roh jahatnya? Oh keluar, bersih rumahnya. Ia pun mengembara, setan mengembara ke tempat yang tandus, dia cari perhentian. Saudara, dunia ini kan dikuasai roh toh. Roh setan itu yang menguasai semua. Tapi ada satu roh, yaitu roh Allah, tetap menguasai, tinggal di dalam setiap orang percaya. Tapi ingat saudara, roh jahat itu sedang spirit itu bahaya, kayak angin. Saudara, angin itu dia ada lubang jarum masuk. Lah lubangmu banyak saudara. Kuping, hidung, mulut, pori-porimu. Lubang semua enggak ini? Lubang. Setan bisa masuk enggak? Ya gampang. Setan itu roh itu selalu cari tempat gitu loh. Makanya rumah kosong kenapa ada setan? Ya karena dia cari tempat. Dia paling seneng dengan manusia. Makanya kalau cuman rumah angker, Anda masuk miber koyok walet dulu, melayu. Katakan amin. Pasti lari, kecuali Anda lari dulu dia ngejar. Padahal dia yang takut sama saudara. Jadi kejar-kejaran, balik-balikan begitu. Karena kita adalah pahlawan iman. Amin. Sejak kita belajar pahlawan iman, setan mana yang berani sama kita? Dia mau bunuh kita silakan. Malah kita jadi pahlawan. Karena kita mati dalam Tuhan. Kita mengikuti segala kewajiban agama kita. Katakan amin. Jadi roh, ingat, roh selalu cari tempat. Termasuk roh Tuhan. Itu karakter roh. Dan saya kasih tahu, roh Tuhan membutuhkan tempat kediaman. Hari ini di mana kediaman Tuhan? Di dalam setiap hati orang percaya. Di luar orang percaya tidak ada roh Tuhan di sana, tidak ada. Jadi kalau saudara berkata, ada orang berkata, Pak, Tuhan tuh di sini, enggak ada. Orang ono gue. Yang ada hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sebab kamu adalah bait Allah. Amin. Kenapa? Ya karena roh Tuhan selalu butuh tempat. Makanya bikin tempat. Bukan cuman berkata,
Kamu adalah bait Allah. Oh Tuhan, aku bait Allah. Ke gereja enggak pernah, baca Alkitab enggak pernah, doa enggak pernah, memuji menyembah enggak pernah, pelayanan enggak pernah. Rumah Tuhan itu bukan sekedar hanya tulisan you are the temple of God. Bukan. Rumah Tuhan itu bangunan rohani. Lah kamu menyediakan tempat enggak? Enggak Pak. Lah saya tiap hari repot kerja terus. Ya paling minggu aja. Apa kamu sudah menyediakan tempat? Tiap hari ada? Adakah tempat bagi Tuhan? Ciri roh. Kalau saudara mau hidup 2033 sampai dipenuhi dengan roh. Beri tempat. Beri tempat sama Tuhan. Katakan amin. Makanya saudara beruntung yang saya gembalakan. Saya ajarkan saudara beri tempat. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu pagi, hari Minggu, bahkan 2 kali, bahkan tiap hari kita doa syafaat. Sebentar lagi di Langsep, setiap Senin, setiap Selasa sampai Jumat kita akan membangun ukupan, di situ memberi tempat. Katakan amin. Tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi saudara jangan heran loh. Roh Tuhan itu bisa tidak kerasan loh dalam diri saudara. Karena dia nggak punya tempat. Bagaimana saudara ngaku Kristen? Kau nggak kasih tempat sama Tuhan kok. Yang tersinggung katakan amin. Makanya kasih tahu anak-anakmu juga. Tiap hari you kasih tempat dong sama Tuhan. Anda masuk hadirat Tuhan itu tiap pagi terserah. Awali hidupmu dengan Tuhan, engkau bangun tempat. Itu di 1 Petrus 2. Nggak usah dibuka ya. Itu caranya bangun, sebab saudara batu rohani. Lah kalau tiap hari kamu kerja, bayar utang, mikir utang, golek utang, kerja meneh, bayar, golek utang, bayar meneh. Terus yang kamu pikir bisnis. Kapan kamu kasih tempat? Roh Tuhan undur daripadamu. Kalau engkau roh Tuhan undur, kesetanan sampean. Ayat 44. Hati-hati saudara. Lalu ia berkata, aku akan kembali. Jadi setan itu pinter. Anda dibaptis, keluar dia. Dia cari. Tidak ada. Balik saudara. Balik. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ini Tuhan Yesus loh yang berfirman. Aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jendelanya dilihat. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu apa? Kosong. Kosong itu artinya apa? Bersih, tersapu, rapi, teratur. Tidak ada yang menghuni. Tidak ada roh Allah. Tidak ada bangunan sama sekali. Tidak ada kegiatan roh. Kalau saudara mau tahu, bait Allah itu harus diisi. Yang saya ajarkan toh. Menorah, ini kaki Dian, itu doa. Kedua, mana? Meja roti sajian. Itu selalu ada di bait Allah. 3 benda. Itu di Ibrani 9. Meja roti sajian berbicara tentang firman Allah. Dan ada satu lagi yang namanya mesbah ukupan. Seperti itu. Oh no, bukan seperti itu. Yang di sana. Itu pujian, doa, penyembahan, ibadah, pelayanan. Kalau kamu gak punya itu, kamu gak memberi tempat buat roh Allah. Saudara, tiap hari kau harus punya 3 benda kau bangun. Doa, pujian, penyembahan, dan firman. Maka roh Allah tidak pernah keluar dari hidupmu. Dan roh jahat tidak pernah masuk. Dan kau tidak pernah memberikan tempat kepada roh jahat untuk bersemayam. Katakan amin. Tapi Anda tetap harus hati-hati. Seperti Daud, tiap hari dia bangun. Tapi dia mulai tinggalkan kebiasaannya. Biasanya pagi dia sembah Tuhan. Ini tidak. Kenapa? Karena iblis pinter. Ganggu dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan dunia dulu. Lama-lama biasa toh. Biasa doa bener-bener sama Tuhan. Ini cuma Tuhan terima kasih ya. Dadah pulang bekerja. Seharian capek. Mau ikut ibadah kesel. Tidur. Lama-lama saudara. Engkau akan kosong. Dan saudara, tabiat lamamu keluar semua. Emosimu keluar. Kamu akan bunuh orang. Kamu akan bersaing. Ambisi keluar. Tamak. Semua spirit dunia penuh di dalammu. Kalau sudah gini gimana? Apa yang bisa kita lakukan?
kamu sendiri yang mengusirnya. Sebab kamu yang mengizinkan masuk, you beritahu out, kamu sendiri. Bukan pendeta, bukan pendeta. No. Pendeta sudah selesai membaptis. No. Ada orang sering altar call didoakan kejet toh, sering toh. Sama, kenapa dia begitu terus? Karena dia nggak pernah usir dengan kesadarannya dia. Tuh yang terjadi. 45. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Oh, bukan satu saudara. Saudaranya, iparnya, adiknya, ya, cucunya diajak semua. Sak kampung saudara. Nih, dan mereka masuk dan apa? Berdiam di situ. Saudara. Lihat saudara, tolong ya saya diingatkan. Di 2 Tawarik 1, ya 2 Tawarik 7 ayat 14 yang kita baca tiap hari. Lihat ada kata diam. Saudara, ya, lihat umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Lihat. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta apa? Pulihkan negeri mereka. 15. Sekarang lihat saudara, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari mana? Dari tempat ini. Tempat itu apa? Rumah ini. 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan apa saudara? Rumah ini, di mana rumahnya? Janti? Bukan. Ini gedung. Tuhan izinkan kita pindah di Langsep 35. Kita nanti berdoa untuk membangun di sana. Makanya hari Rabu saya undang semua saudara yang bisa, ya jam 10 terutama imam-imam yang bisa 10 sampai 11 kita akan sama-sama doa di sana. Dan saya sudah siapkan tugas-tugas. Saya sudah kirim ke Hendro jadwal-jadwal semuanya. Senin sampai Jumat kita bakar ukupan di sana. Kukuduskan rumah ini. Rumah ini. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Lihat. Bapa itu tinggal di situ selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau Roh Allah ada di dalam saudara, Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada dalam saudara, tidak ada satu setan pun yang berani masuk ke rumah saudara, bahkan bolo-bolonya, konco-konconya tidak akan berani mengganggu rumah Allah. Di mana rumah Allah? Hidup pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, gerejamu, jadikan rumah Allah. Jangan kamu cuma ngomong pribadi sendiri, bagaimana mungkin? Keluargamu rumah Allah. Makanya fasilitas di gereja ini saya berikan untuk saudara. Bangun. Sepanjang masa aku akan ada di situ. Kembali ke Matius 15 ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu apa? Lebih buruk daripada keadaannya semua. Lebih buruk. Ini Kristen enggak? Kristen. Kenapa ada orang Kristen hidupnya tambah hancur? Jangan saudara cuman yang penting hidup Pak. Loh kucing itu ya hidup rek. Kalau yang penting hidup, kucing itu loh enggak dipelihara di rumah orang hidup. Jangan saudara cuman pikir yang penting kan saya hidup Pak, yang penting saya gini. Loh kucing itu ya begitu. Tetapi yang terpenting saudara, kau harus mengizinkan pilihanmu, roh Tuhan atau roh setan di dalammu. Itu keputusanmu. Maka kenapa ada pelayan yang hancur hidupnya? Ketemu saya, ya masih melayani masih, tapi hancur. Kenapa hancur? Dia tidak menuju kepada destiny Tuhan. Saya tahun 98, orang ketemu saya hari ini, dia akan tahu pekerjaan Roh Allah dalam diri saya. Jangan cuma ngomong tetap Kristen. Apanya tetap Kristen?
you nggak berdampak. Beda saudara, nggak bisa. Hidup yang dipenuhi roh Allah, dipenuhi setan beda. Meskipun you Kristen, kalau setan tok rumahmu, setan tok pekerjaanmu, setan tok hidupmu, kamu tidak akan sampai kepada visi Tuhan. Nggak bisa. Hidup Pak, hidup. Kenapa hidup? Kucing aja hidup, kok kamu nggak hidup? Kamu lebih daripada kucing. Kalau Tuhan Yesus bilang kamu lebih daripada burung di udara, masa kalah urip sama burung? Burung aja bisa survive. Kalau cuman untuk hidup saudara, hidup. Tapi hidup itu bukan hanya makan dan minum pakaian. Bukan itu. Sebab hidupmu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Sebab itu persembahkan hidupmu, tubuhmu bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Anda jangan ngomong enak aja. Tubuh yang penting bisa pakaian. Cari pakaian gampang. Hidup itu bukan cuma pakaian Bapak Ibu. Hidup itu bukan cuma rumah, cuma mobil. Hidup itu bukan cuma makan, minum. Saudara pikir Anda aman. Setan tok di dalam kamu. Apalagi kamu orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Yang mau bertobat katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Musik masuk ya. Saudara saya itu kalau dapat bahan, saya tuh enggak mau keburu nghabiskan bahan. Makanya saudara ikut saya sampai mati supaya bahannya jahitannya penuh. Jadi Anda kalau jahit baju ke saya enggak jadi-jadi. Haleluya. Karena sayang saudara. Kalau saya berhentikan ini, saya ganti pindah persneling ke topik lain. Belum selesai. Gak apa-apa, saya tidak perlu topik-topikan. Yang penting suara Tuhan turun atas saudara. Amba diubahkan. Percuma topiknya masuk semua. Keluar tetap kesetanan. Ada setan utang, hati-hati. Ada setan ngemis. Betul? Ada setan damje, rakus. Orang Kristen begitu undangan pernikahan, waktu memuji menyembah begini, begitu kelihatan makanan, lali kabeh saudara. Ya, kesetanan toh. Nggak lihat sebelahnya itu antri, terombol bawa plastik lagi. Wah. Tapi setelah duduk, kiripe sikiara pasandokuma. Hende kiripe sikiara paso. Aku iman memindahkan nasi kuning. Di sini tidak ada loh, contoh, tidak ada. Hati-hati loh kamu. Kan saya katakan, kesetan itu bukan masalah cuma jinasek, bukan. Dalam segala hal kamu akan kesetanan, rakus. Dan itu tiba-tiba loh. Aneh ya. Maka saudara, jangan beri kesempatan setan nginjek kamu. Jangan, ada banyak setan kredit yono. Betul? Betul nggak? Loh iya. Setan kober itu yono saudara. Gak kau beribadah, gak kau berdoa. Kemis ono yo gak kober. Setan kober. Hati-hati. Gagal kamu bahaya. Loh saya juga berjuang. Maka itu sudahlah, jangan beri tempat sama setan. Kembali ke Efesus 4 tadi. 28. Ya. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah itu hal yang memberi kesempatan sama. Anda memberi wilayah wis lah. Pokok makanya kenapa Tuhan izinin ini? Ampunono rek. Wis tah ampunono, ikhlaso. Kalau kamu ndak ikhlas, setan itu bandulan di situ. Perusutan ngafe. Camping ning uripmu. Makanya uripmu itu gak iso enak. Betul. Lah ono setan camping di situ. Jajal terus pelihara setan. Sungguh saudara. Makanya Tuhan tuh kan pinter toh. Yang pinter lah Tuhan lebih lah dari hebat untuk. Haleluya. Amin. Kenapa doa Bapa kami ditutup?
Bagi siapa yang tidak bisa mengampuni, aku tidak akan mengampuni. Lah karena kamu nyimpen. Pokok semua yang gue simpen, yang kamu tahu itu menghasilkan hidup yang tidak damai. Buang. Kalau enggak, digerogoti kayak kanker. Katakan amin. Saudara harus percaya supranatural bekerja melalui kebenaran-kebenaran yang kau mengerti. Ketika engkau tinggal dalam kebenaranku, kata Tuhan Yesus, maka kebenaranku itu akan memerdekakan kamu. Engkau akan hidup dalam damaiku. Engkau akan merdeka. Engkau bebas dari segala hal-hal yang menggoda saudara, menghancurkan saudara, sampai saudara titik rendah pun engkau tetap merdeka. Karena engkau bukan hamba dunia, bukan hamba setan. Kamu hamba kuna. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lo hamba Tuhan kok kerja terus aja. Gimana? Kamu hamba Tuhan atau bukan? 28. Orang yang mencuri janganlah ia apa? Mencuri lagi. Nyolong saudara. Gong P 08 ini loh. Yang biasa tombokan ini loh. Saya dulu kan hafal loh. 08 itu maling. Saudara tahu setan maling. Jangan saudara. Maling sembarang wis. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada setan medit, ada. Setan pelit, ada saudara. Setan itu kan sangat takut kalau dengan persembahan. Itu sangat takut setan itu. Setan itu lari begitu ditungi persembahan itu melawayu setan. Setan itu tidak mau beri, setan itu selalu ngambil. Katakan amin. Tapi orang yang dipenuhi roh Allah, dia punya kemurahan karena ada Roh Kudus. Itu bukan berarti sembarangan kasih-kasih, bukan. Tidak ada setan pelit dalam diri kita. Mencuri, jangan mencuri. Kalau saudara pernah mencuri, minta ampun sama Tuhan. Dan tidak usah perlu saudara cari orang yang dicuri. Wes hilang, iku di pasar, wes jarnoy. Wes doa, minta ampun selesai. Selesai, sudahlah. Ada orang Kristen yang tukang copet, ada. Itu kesetanan loh saudara. 29. Janganlah ada apa saudara? Perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor. Siapa yang suka perkataan kotor? Kamu melihara setan. Siapa yang suka misuan? Jangan anggap sepele. Jangan anggap sepele. Singer ya, siap carikan lagu yang tepat apa ya? Sing sangat tepat sih nanti. Oke, maju aja. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu aja. Jangan ada perkataan kotor. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkataan kotor. Sampai jempolku yang cantengan, ya, diijek sama orang yang keluar, puji Tuhan. Kalau dulu, Pak Indra, sungguh. Yang guyu-guyu mesti podo me aku pian. Apakah Anda sudah penuh roh enggak? Kalau kita masih keluar itu, kamu naruh setan loh. Sungguh. Enggak kok Pak, saya enggak. Sejak percaya Tuhan Yesus saya enggak keluar perkataan kotor. Batin. Podo ae. Batin sampai keluar podo. Mesuh dalam hati. Enggak bisa. Kamu roh apa dalam dirimu? Makanya sumber air bersih. Dia keluar bersih. Kita mesti berjuang saudara. Dengan Roh Kudus bisa. Jadi kalau saudara mau hidupmu damai. Penuh dengan berkat surgawi. Mungkin kamu tidak kaya. Kamu tidak dapat uang sejuta ada. Tapi surga turun. Oh haleluya. Amin. Kalau yang namanya surga turun dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara.
maka segala sesuatu yang ada di depanmu diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kau masuk dalam mulutmu diberkati Tuhan. Yang keluar dari hidupmu diberkati Tuhan. Semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya melihat ada orang Kristen yang pernah saya bina. Oh, ininya kotor terus saudara. Sampai hari ini saudara. Hidupnya tidak benar. Ke gereja. Ngomong Tuhan. Kerja. Tapi hidupnya. Kalau orang dunia ngomong ya. Suwe. Tahu suwe? Tidak hoki. Kalau ngomong ya itu bahasanya kan seperti. Udahlah. Petang. Saudara sekali lagi. Jangan cuma berkata gini loh. Yang penting kan saya hidup Pak. Enggak gitu. Kemarin kita belajar. Tuhan tuh ngomong sama Daud. Daud, kamu itu kan sudah tak ambil dari kambing domba sih. Aku yang besarkan namamu. Bahkan itu lo mau tak tambah-tambah lagi. Jadi saudara tahu, ada sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hidupmu, mandek. Gara-gara setan mulut kotor. Termasuk memfitnah orang. Tolong ya, jangan suka ngomongin orang. Kumpul gitu ya, gini. Wah itu persekutuan setan-setan itu. Lu sungguh. Duduk gitu. Pokok mencucu terus itu loh. Kalau perkumpulan anak Tuhan itu pasti senyum. Bagaimana? Luar biasa ya. Pelayanan kan enggak ada. Bagaimana? Luar biasa ya. Pelayanannya. Enggak ada orang ngomong pelayanan itu mencucu itu enggak ada. Tapi kalau ngomong, ya Pak Febion jangan gak genah tambah suwe. Mesti mencucu. Gembala tambah edan. Tapi di sini tidak ada contoh, nyontoh. Nanti kalau gereja lain kan marah. Haleluya. Tapi kalau yang benar, yang baik, itu pasti senyum. Ya Pak, itu Bapak itu luar biasa loh dipakai Tuhan loh. Kan tidak ada, Bapak itu luar biasa dipakai Tuhan. Iku mesti iri wonge. Iku mesti elek. Iri hati itu termasuk setan loh. Siapa yang suka irian? Ayo. Siapa yang suka iri terus? Nanti orang pakai baju baru iri. Jangan dipelihara loh. Jadi gini caranya saudara, jangan kasih kesempatan setan tuh gini. Saya pun punya iri, karena di setiap kita masih punya hal yang kotor, masih punya. Sebelum menanggalkan tubuh ini. Jadi waktu saya pertama-tama bertumbuh dalam Tuhan, ya, iri saudara. Melihat orang WL iri saya. Tapi saya tahu itu daging saya. Apa yang saya lakukan? Saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Iri aku hancurkan. Dan aku memberkati orang itu. Aku memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan orang lain lebih bagus. Jangan iri. Jangan saudara. Mesti kalau orang seneng kan. Wih luar biasa ya rame. Tapi kalau ada setan. Wih luar biasa ya. Tidak bisa ngomong saya kalau sama mecu. Wih luar biasa rame. Itu orang iri. Laris itu orang. Laris apa? Kayak Mr. Bean. Sering dong lihat singer. Telon niku. Sing ono andeng-andenge iku. Ngeliat telon niku. Wah ya tok. Wong baju nyile ayo dipamerno. Loh. Mau pinjem gak pinjem itu yang penting nama Tuhan Yesus kan dimuliakan. Wong saudara yang penting kan Anda itu bersuka cita. Itu ada setannya. Kalau saudara punya itu, Anda tidak bisa menerima firman. Tidak bisa. Kalaupun Anda terima, Anda tetap dan tidak bisa berubah. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan saya tutup dalam Filipi 1 ayat 8. Atau ayat, Filipi 4. Mari saya tutup dengan ini ya. Sebetulnya ini nanti yang terakhir. Ya, tapi it's okay, no problem. 8 aja langsung, atau 7. Dah, supaya saudara nangkap sesuatu, nanti sore Pak Hendra akan meneruskan ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana sekarang? Bagaimana?
Supaya kita tidak beri kesempatan buat setan tuh ngijek tempat kita. Dan kalau setan tuh telaten sekali. Makanya orang yang marah 3 tahun, itu karena ketelatenan setan. Benci sama orang kan 3 tahun bisa. Kalau anak kecil itu gegeran 10 menit udah mainan lagi. Orang dewasa gegeran 10 tahun itu tidak akan pernah ngomong. Gimana saudara? Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan sama saya, pikirkan. Di sini loh saudara yang ngontrol. Kuasai pikiran saudara. Caranya pikirkan positif. Saudara, setiap saat kita bisa kesetanan. Saya akan katakan saudara, saya dulu paling suka kalau udah marah saya banting sesuatu. Itu setan saudara. Sampai hari ini masih ada roh itu. Karena setan mencoba untuk membuat kosong. Dan saya tidak pernah lakukan saudara. Kadang misalkan ya istri marah, sesuatu yang keluar saudara. Tahu-tahu kesetanan itu bisa, hati-hati loh saudara. Makanya bahasa roh itu dipakai. Korea pasik kiara pasokorima. Istrimu marah bahasa roh. Hore pesik kiara malam. Wah kesel lah saudara. Haleluya. Suamimu marah. Untuk korime kiara apa. Ya mudah-mudahan saudara gak ditempeleng gitu aja. Makanya saudara perlu latihan judo. Ya. Jadi saudara itu keluar. Tapi karena kita mikirkan yang positif. Yang adil. Yang suci. Yang manis. Dan satu hal yang Tuhan teguhkan saya ya saudara. Saya kasih tahu ya apa yang Roh Kudus ajarkan saya. Supaya saudara menang, lihat ya. Ini manusia bukan ini? Manusia. Semua manusia punya kekurangan. Dalam kekurangan. Tapi Tuhan mau pakai. Bukan dosa loh. Coba lihat. Termasuk kita. Selama saudara mengerti itu bahwa semua manusia sudah berdosa dan mereka punya kekurangan kelemahan. Saya percaya pikiran positif akan turun. Karena kita pun sama lemah. Tahan saudara. Saya sudah ajarkan orang-orang. Kebiasaan lamamu pegang lo ya. Hati-hati lo ya. Kalau saya gagal saudara. Saya bisa bertobat toh. Tapi bahaya saudara. Saya bisa akan membanting ini. Tapi saya hancur saudara. Karena saya bukan berurusan dengan manusia. Berurusan dengan Roh Kudus. Tepuk tangan. Saya